Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Mudah-mudahan teman-teman kita berdoa kita termasuk yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman dirahmati Allah, jangan lupa hari ini hari Jumat. Termasuk amalan pada hari Jumat adalah kita bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari Jumat ini termasuk hari yang dimuliakan. Makanya hari Jumat mendapatkan gelar Sayyidul Ayyam atau penghulu hari, rajanya hari. Untuk yang ikhwan jangan lupa untuk bersolat Jumat, ya. Ikuti sunnah-sunnahnya, mandi terlebih dahulu, terus memakai wangi-wangian. Jangan lupa afdolnya pada hari Jumat ini memakai baju putih, teman-teman. Kalau di hari raya afdolnya memakai baju baru. Kalau di hari Jumat memakai baju putih, ya. Sunnah lainnya pada hari Jumat adalah ketika antum berangkat ke masjid, ya, kalau bisa jalan perginya ke masjid kita bedakan dengan jalan pulangnya, atau jalan pulangnya kita bedakan dengan jalan perginya. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Taib teman-teman, hari ini Ustadz akan memberikan materi tentang pelajaran tauhid, tentang syahadat, tentang rukun Islam yang kedua dan ketiga. Tapi sebelumnya Ustadz mohon maaf kepada antum semua. Kemarin Ustadz, Masya Allah, tidak bisa memberikan materi, teman-teman. Ada urusan keluarga Ustadz yang sangat mendesak dan tidak bisa Ustadz tinggalkan, ya. Jadi mohon maaf atas kekosongan pelajaran iman kemarin. Mudah-mudahan antum semua memaafkan Ustadz, ya. Dan Ustadz doakan mudah-mudahan antum digolongkan menjadi orang-orang yang sabar. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan membahas tentang rukun Islam yang kedua dan rukun Islam yang ketiga. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Islam itu ibarat sebuah bangunan, ya, dibangun berdasarkan oleh 5 hal, teman-teman. Ya, di sini ada gambar menarik, ya. Ibarat sebuah rumah, ya. Islam itu bangunan atau rumah yang berdiri tegak oleh 5 hal. Nah, di sini bisa dilihat ada gambar tanah, ya teman-teman. Nah, ada tanah di sini. Nah, tanah ini dijadikan pondasi, ya, atau syahadat, ya. Syahadat, tiangnya apa? Tiang rumah itu tiangannya adalah sholat. Setelah kita bersyahadat, kita sholat. Maka ketika antum sholat, maka antum sedang menegakkan agama antum, teman-teman. Tetapi kalau antum sebaliknya tidak sholat, maka antum dan secara tidak sadar antum sedang meruntuhkan agama antum sendiri. Karena yang membedakan antara seorang muslim dan bukan seorang muslim itu adalah sholat, teman-teman. Bahkan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW menghukumi orang yang tidak sholat itu dengan kafir. Jadi berat sekali, teman-teman. Berarti kalau kafir itu dia sudah bukan agama Islam, teman-teman, ya. Coba pikirkan bagaimana selanjutnya kalau antum
kalau kita semua tidak beragama Islam, maka surganya Allah itu hanya angan-angan, teman-teman. Jadi hari ini penting sekali Ustaz akan menerangkan tentang rukun Islam yang kedua dan ketiga. Setelah kita membahas syahadat, ya, syahadat penting juga ya teman-teman. Syahadat sebagai pondasi atau dasar. Kalau antum mau masuk Islam, bukan sholat dulu teman-teman, tapi syahadat dulu. Makanya syahadat ini termasuk pondasi atau dasar bangunan biar kuat, teman-teman. Makanya dilambangkan di sini, di gambarnya, syahadat itu adalah pondasi. Ya. Awal pertama membangun sebuah rumah adalah pondasi. Dan pondasi dalam agama Islam adalah syahadat. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Nah, sholat ini ya teman-teman adalah sebagai tiangnya. Ya. Sekali lagi, kalau antum tidak sholat teman-teman, maka antum sedang merobohkan agama antum sendiri, dan ibarat bangunan, antum sedang merobohkan rumah antum sendiri. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah zakat. Dan zakat ini bisa diibaratkan teman-teman yang mendukung satu bangunan setelah tiang, ya, maka selanjutnya adalah harus ada pendukung lainnya teman-teman. Kalau ibarat dinding itu harus ada dindingnya. Apa dindingnya itu? Dindingnya atau batu batanya adalah zakat, teman-teman. Setelah ada tiang, maka antum harus menutup rumah antum, ya, samping-sampingnya, dinding-dindingnya. Maka dinding itu bolehlah kita ibaratkan sebagai zakat, teman-teman. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ya, Ustaz bacakan teman-teman ya. Bunyal Islam ala khamsatin ala ayyuhidallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyamu ramadan wal hajj. Faqala rajul al hajj wa siyamu ramadan? Qala la, siyamu ramadan wal hajj hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Islam dibangun di atas 5 hal. Nah, ya. Jadi Rasulullah SAW itu mengibaratkan Islam itu dibangun seperti sebuah bangunan, ya. Di mana Islam dibangun di atas 5 hal. Yang pertama adalah mengesahkan Allah, ya, termasuk di dalamnya adalah syahadat. Yang kedua teman-teman, mendirikan sholat. Kalau antum tidak sholat, sudah seperti yang Ustaz bilang tadi, maka jelas kita bukan agama Islam, teman-teman. Selanjutnya adalah zakat. Setelah zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib, ya, makanya dia termasuk juga sebagai rukun Islam. Antum sudah zakat, antum sudah sholat, ya, antum sudah syahadat, terus antum tidak puasa, sama saja bohong, ya. Kita termasuk yang mendustai agama Islam berarti, teman-teman. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Ustaz bilang tadi bahwa adalah sholat ini adalah termasuk tiang bagi agama kita, ya. Sering Ustaz mendapat laporan di antara antum, dari ummahat antum, umi-umi antum, uma-uma antum dan abah, ada yang malas sholat. Masya Allah teman-teman, silahkan berpikir, kalau antum sudah malas sholat, apa amal yang akan antum bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ustadz sering berulang-ulang mengatakan bahwa sholat adalah kunci, teman-teman. Setelah antum bersyahadat, amalan selanjutnya yang pokok adalah sholat, teman-teman. Haji antum berkali-kali, umroh antum berjuta-juta kali, sedekah antum bermiliar-miliar, ya. Antum puasa, teman-teman,
tetapi antum tidak sholat satu waktu saja, maka itu adalah hal yang sia-sia teman-teman. Ingat, hal yang sia-sia. Karena yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Sholat antum bagus, maka amal di belakang antum yang lain-lainnya, umrohnya, hajinya, zakatnya, puasanya, insya Allah lulus semua teman-teman. Karena sholat antum adalah cerminan ibadah antum. Ya, kalau sholat antum khusyuk, sholat antum tumaninah, maka insya Allah berikan kemampuan kepada kita untuk amal-amal yang lain itu dengan amal-amal yang bagus juga teman-teman. Zakatnya bagus, umrohnya bagus misalnya, puasanya bagus, sedekahnya bagus. Karena sholat kita bagus teman-teman, baik di mata Allah, ya, bukan di mata manusia. Antum sholat bukan karena orang tua antum, bukan teman-teman, bukan karena ingin diberi hadiah, masya Allah. Jangan teman-teman, jangan sekali-kali antum berpikir seperti itu, ya. Penting sholat ini teman-teman. Kalau sholat antum bagus saya lagi, maka insya Allah amal yang lain akan bagus teman-teman, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi untuk hari ini kita membahas tentang rukun Islam yang kedua dan ketiga. Yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat. Dua hal ini saling berhubungan teman-teman. Ada sholat, ada zakat. Iqamis sholah wa itaiz zakah. Iqamis sholah wa itaiz zakat. Antum coba lihat di dalam Al-Quran, ya, sholat dan zakat ini teman-teman pasti selalu berdampingan. Iqamis sholah wa itaiz zakah. Silakan teman-teman cek di dalam Al-Quran, dua amalan ini pasti bergandengan teman-teman. Saking pentingnya. Iqamis sholah wa itaiz zakah. Itulah teman-teman untuk hari ini tentang rukun Islam yang kedua dan ketiga, ya. Sholat dan zakat. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah saja untuk video kali ini, ya. Untuk kesimpulannya adalah Islam seperti sebuah bangunan, ya, dibangun di atas 5 hal, ya. Salah satu atau 2 hal dari 5 hal itu adalah sholat dan zakat, ya. Sekali lagi Ustadz menasihati antum dan menasihati diri Ustadz pribadi, jangan lupa sholat teman-teman, ya. Sholat adalah kunci teman-teman. Kalau antum ingin berhasil, kalau antum ingin sukses dunia akhirat, sholat dulu. Sholat. Kalau antum sudah tidak sholat, teman-teman, tidak ada yang antum bisa harapkan teman-teman. Ustadz, tapi ada tuh teman anak tidak sholat tapi pintar Ustadz. Ya teman-teman, kalau antum belajar, antum akan pintar teman-teman. Walaupun tidak sholat, antum akan pintar dengan belajar. Tetapi teman-teman, jangan lupa bahwa kepintaran itu berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin teman-teman Allah akan ridho kepada kita, Allah akan sayang kepada kita kalau kita tidak melaksanakan apa perintahnya, ya? Tidak sholat teman-teman. Tidak mungkin, ya. Allah perintah untuk kita sholat. Adapun orang yang pintar tetapi tidak sholat, ya Allah persilahkan. Tetapi ingat teman-teman, apa yang kita lakukan semuanya tidak akan ada keberkahan kalau kita tidak sholat teman-teman. Betul, antum bisa pintar dengan hanya belajar, betul teman-teman. Tetapi ada yang lebih penting teman-teman, membangun kedekatan dengan zat yang telah memberikan kepintaran kepada kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala teman-teman, ya. Jangan lupa sholat teman-teman. Hari ini jangan lupa untuk sholat Jumat, ya. Setelah itu antum tunggu sholat asarnya, tunggu sholat maghribnya, isya, subuhnya teman-teman. Ustaz doakan antum semua
adalah bagian dari orang soleh, orang-orang yang akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukran atas perhatiannya. Ya. Hadanallahu wa yakum azmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.